Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Cagur. Ini harusnya hari ini santai, tapi ternyata di dalam rumah ini saya kedatangan teman-teman dari Silaturahim Channel. Saya sempat lihat beberapa kontennya, luar biasa sih, banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dan rata-rata narasumber yang duduk di situ selalu nangis karena membahas tentang orang tua. Saya termasuk cowok yang susah nangis, nggak tahu ya. Hari ini saya bisa nangis nggak? Bisa saya cerita tentang orang tua saya. Ya, kita ke dalam. Ada teman-teman dari Silaturahim Channel. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Wow, Silaturahim Channel. Mohon maaf Kang Denny. Iya. Harusnya kan kita yang di luar ya Kang Denny. Gak apa ya Kang Denny? Iya, nggak apa-apa dong. Kan kita ada janjian. Masya Allah. Sehat ya Mbak Dini? Sehat, alhamdulillah. Kang Denny apa kabar? Baik Sehat juga. sekali. Kang Denny, terima kasih banyak waktunya loh. Udah mau ngobrol-ngobrol di Silaturahim Channel. Sama-sama, terima kasih juga udah mampir ke rumah. Iya, jadi Silaturahim Channel ini ridho Allah, ridho ayah ibu. Kita pengen tahu banget nih cerita sosok orang tua Kang Denny. Jadi, Sobat Silaturahim yang nonton kemarin di episode awal pertama Silaturahim Channel, kita ngobrol-ngobrol sama Teh Santi, dan Teh Santi di sini ngasih tahu kalau hubungan orang tua Kang Denny bersama Kang Denny itu jadi inspirasi Teh Santi. Denny Cagur seperti sesukses ini pasti Dia luar baru biasa aku. tuh. Nah, jadi kita pengen tahu nih sebegitu dalamnya berarti kan hubungan Kang Denny bareng sama orang tua. Sosok atau figur orang tua Kang Denny. Kita ngomongin figur ayah dan figur ibu. Seperti apa sih Kang Denny figur ayah dan figur ibunya Kang Denny? Manggilnya apa? Ayah? Papa, Papa, mama. Papa sama mama. Papa sama mama. Kalau papa itu sosok yang luar biasa buat saya, buat adik-adik, buat kakak. Karena dari papa kita belajar disiplin, dari papa kita bicara, papa selalu mengingatkan ke anak-anaknya bagaimana segala sesuatu itu harus direncanakan dengan baik. Bangun tidur jam berapa, beresin buku, berangkat ke sekolah berapa lama, sampai sekolah jam berapa, pulang juga harus diukur waktunya. Nah, karena dari hal-hal itu papa selalu mengingatkan dari kita kecil, itu terbawa ke kita sekarang gitu. Saya terbiasa mengatur waktu sebagaimana mungkin dengan semua kegiatan saya. Alhamdulillah saya juga ke lokasi syuting sangat tidak pernah membuat orang menunggu gitu. Dan itu sangat berguna buat saya. Papa walaupun di luarnya galak, tapi sama anak-anak tuh sosok yang sangat lembut. Bahkan saya sampai sebesar ini, sampai papa berpulang kemarin, papa sekalipun tidak pernah mukul anak-anaknya. Oh iya? Iya. Walaupun lagi kesel atau gimana? Iya, lagi kesel, lagi gimana, dari papa kita belajar bagaimana papa tuh sama anak-anak tuh deket gitu. Meluk, sayang, jadi itu yang kebawa ke saya gitu. Bahkan sekarang saya kalau di rumah sama anak-anak ya seperti itu, karena saya mendapatkan perlakuan itu dari papa gitu. Nah, kalau dari mama, mama tuh sosok yang mengisi ruang-ruang lain yang tidak diisi oleh papa. Jadi papa sama mama tuh kombinasi yang pas buat kita anak-anaknya gitu. Mama mengajarkan kita bagaimana harus kerja keras, bagaimana harus sayang sama adik-adik, sama kakak gitu. Jadi buat saya mereka berdua yang selalu menjadi motivasi buat kita gitu. Mama juga, saya bersyukur dengan semua yang terjadi hari ini, dan saya yakin itu adalah berkah dari kedua orang tua saya gitu. Papa orang yang sangat penyayang. Papa tuh kalau di luar, misalnya ada dia beli rujak, atau dia jahit celana Levi's, atau dia sol sepatu. Jadi tukang solnya tuh nggak boleh di jalanan, bang sini masuk ke dalam. Jadi papa sering banget tukang bakso yang sampai masuk ke dalam teras itu kalau papa beli pasti disuruh masuk, suruh ngopi dulu. Sini punya baju nggak? Oh, diambilin baju nih, pakai baju. Oh, udah makan belum? Nah, hal itu tuh saya lihat dari kecil gitu.
Jadi begitulah mereka sosok yang saling melengkapi, yang menjadi semangat saya sampai sekarang buat memberikan semuanya untuk keluarga. Oke. Berarti banyak banget dong ya kenangan-kenangan bareng sama Banyak. papa sama Banyak. mama. Waktu dari dulu mungkin sampai sekarang ada hal-hal yang kenangan yang nggak bisa dilupain sama Kang Denny. Bareng sama papa mungkin? Bareng sama papa tuh kalau punya duit pasti ngebeliin kita mainan. Loyal ya papa ya? Iya, papa tuh loyal. Papa kelihatan punya duit sama nggak punya duit, papa ketahuan. Kalau nggak punya duit, pasti papa nggak ngasih apa-apa, nggak beliin apa-apa. Kalau punya duit, pasti, nih pegang buat ini jajan. Ntar kita beli mobil-mobilan atau diajak ke Ancol berenang gitu. Nah, jadi di saat kemarin saya dikasih rezeki cukup juga bawaannya tuh pengen ngasih terus ke papa, ini buat papa, ini buat papa gitu. Karena saya tahu banget bagaimana dulu dia berusaha menyenangkan kita anak-anaknya gitu. Pernah nggak? Maksudnya kayak kenang-kenangannya berarti kan mainan dan segala macam gitu. Ada mungkin kenangan yang masih belum dilupain atau nggak ada dari dulu sampai sekarang papa nanamin apa, harus ngobrolin tentang apa ke Kang Denny, ngasih advice apa sama Kang Denny? Papa selalu bilang kalau saya sebagai kakak harus sayang sama adik-adik itu. Dan saya mensyukuri masa lalu kita yang susah. Dulu tuh kita mau ngapa-ngapain susah. Jadi karena kebiasaan bertahun-tahun dari saya SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kita masih pindah-pindah kontrakan. Nah, karena kita susahnya lama, jadi kita bersyukur sekarang di saat semuanya diberi rezeki cukup, kita tuh jadi deket, kita jadi kompak gitu. Nah itu salah satu nasihat yang sering papa ingetin ke kita gitu. Denny harus sayang sama adek, iya pak, jagain mama sama Bang Andri. Dulu papa sempat khawatir karena dari kecil kita sering berantem. Saya tuh sama Bang Andri bener-bener setiap main berantem. Sampai terakhir kita berantem, inget banget mama ngasih saya golok, Bang Andri dikasih pisau. Ya Nih Allah. berantem tuh bunuh-bunuhan, Astagfirullah. biar nggak berantem lagi. Saking capeknya setiap hari berantem. Dan itu SMP, dan saya ingat itu jadi berantem kita terakhir. SMP. Makanya momen mama ngasih golok sama pisau itu jadi momen berantem kita terakhir. Setelah itu kita nggak berantem lagi, karena kita baru sadar sekesal itu mama, sesakit hati itu mama, sebenci itu mama ngelihat anaknya yang berantem mulu gitu. Tapi berantemnya biasa, rebutan mainan, rebutan baju. Kadang saya pakai baju Bang Andi pakai baju saya, ntar baju saya diludahin sama Bang Andi. Ada baju lagi dia pakai. Ntar baju saya juga sama Bang Andi dibuka, diinjak-injak. Padahal kan tetap dicuci gitu. Hal-hal kayak gitu yang bikin kita berantem. Tadi Kang Denny cerita ada kesusahan pada saat itu, tapi membuat bersyukur ketika sekarang kan. Dalam artian ketika kita flashback waktu Kang Denny merasa kesusahan, papa di situ pasti pengorbanannya luar biasa. Kang Denny melihat pengorbanan papa seperti apa pada saat itu yang memang bekas banget sama Kang Denny sampai sekarang. Soalnya kalau ngomongin orang tua nih Kang Denny ya, jujur ya, ngomongin papa, kadang kan kalau sosok papa itu, sosok ayah itu yang nggak pernah ngeluh gitu. Capeknya aja nggak pernah diceritain. Tapi kayak doa paling kenceng banget kalau malam. Dan Kang Denny sama kayak papa aku, nggak pernah marah, tapi sekali marah cuma diem doang papa aku tuh. Tapi kalau cerita dari orang-orang, banyak banget ternyata hal positifnya dari papa. Mungkin Kang Denny juga ada yang Kang Denny lihat pengorbanan papa dan kesan yang papa berikan sampai Kang Denny berkesan banget yang harus dibalas sama Kang Denny pada saat itu. Seperti apa Kang Denny? Kita susah dari kelas 5 SD gitu. Sebenarnya papa punya rumah di Kayu Manis, rumahnya juga lumayan besar gitu. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, papa tuh jagoan. Papa tuh kalau di Kayu Manis, orang-orang undangan pengajian, papa undangannya berantem. Karena papa jawara di sana. Papa jawara, mama stres melihat itu. Jadi orang berantem habis mukulin orang, umpatnya di rumah papa. Ada maling ketangkep aja. Orang-orang nggak berani mukul duluan kalau papa belum mukul. Sesegitunya dia. Karena mungkin pada masa itu hukum rimba yang berlaku, siapa kuat siapa yang bertahan gitu.
Nah papa memang kakeknya jawara. Nah melihat itu semua mama ngajak pindah lah dari Kayu Manis. Mama pemilih hidup lebih tenang. Kita pindah ke Pasar Rebo waktu itu ke Pekayon. Itu kontrakan pertama kita. Di situ kita ngontrak bilik, rumah bilik yang teras kecil, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi di belakang itu bareng-bareng. Ada 9 petak, kamar mandinya cuma 2. Jadi yang mau mandi atau buang air besar itu, kalau saya lagi buang air besar, saya harus sambil megang batu ngetok-ngetok seng dindingnya. Biar orang tahu kalau ada orang di dalam. Karena kalau nggak sambil ngetok, tahu-tahu ada yang ngangkat. Berapa kali saya bengong, tahu-tahu diangkat, ada Denny, tutup lagi. Sesusah itu kita dulu. Terus pindah lagi kontrakan berikutnya, agak turun ke bawah, belakangnya kali. Yang kalau hujan kita lupa nutup lubang WC, kotoran yang di kali itu masuk ke dalam rumah. Jadi namanya rumah keisi sama sampah kali itu biasa buat kita. Saya pernah lagi tidur, atau ceprek tangan saya gini, saya tidur kan di bawah. Pas saya melek, sajadah udah ngambang ya. Terus pindah lagi kontrakan, pindahnya kita pakai gerobak sampah Pak RT. Buat ngangkat barang kita yang waktu itu cuman punya sofa butut sama lemari. Kita angkatnya pakai gerobak sampah, pindah kontrakan. Begitu terus sampai ke kontrakan berikutnya. Nah, papa hanya seorang PNS yang terus kerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya. Karena kebanggaan papa adalah di saat dia duduk di ruang tamu, dia melihat ke tembok, di situ ada foto wisuda anak-anaknya gitu. Walaupun semua penghasilannya habis buat makan, tapi jungkir balik dia utang pinjem ke kantor untuk sekolah atau kuliah anak-anaknya. Nah, saya melihat papa kerja kerasnya di situ. Dan itu yang bikin ya, motivasi saya dulu itu cuma satu. Pindah-pindah kontrakan sampai 6 kali. Doa saya dari SMP, saya cuman doa gini, ya Allah, ini selalu ada di doa saya. Saya pengen ngasih rumah, saya pengen ngasih mobil, saya pengen bawa papa, mama ke Tanah Suci. Udah cuman itu tuh doa saya dari dulu. Dari SMP terus, dan akhirnya semuanya itu membuahkan hasil di saat Cagur terbentuk. Cagur terbentuk, berjuang di awal, sampai akhirnya kita punya acara off air, on air, sampai satu persatu bisa terwujud. Ngumpulin uang dari hasil ngelawak, bertahun-tahun. Uang besar pertama saya beliin rumah untuk keluarga. Saya beliin rumah di Mekarsari, tujuannya cuma satu, biar penderitaan kita pindah-pindah kontrakan berakhir. Saya beliin rumah untuk mama, buat papa. Waktu saya beli, hari pertama mama masuk, mama nangis. Mama cuma ngomong gitu, makasih ya Den, sudah beliin mama rumah. Akhirnya nanti mama bisa mati di rumah sendiri, nggak mati di kontrakan. Mama cuma ngomong gitu. Mama kirain mama akan selamanya di kontrakan. Pada saat itu saya yakin banget, buat keluarga aja dulu, buat keluarga semua. Apapun, saya cuma pengen menghentikan penderitaan keluarga, pindah-pindah kontrakan. Dan Allah benar membalas semuanya. Apa yang kita berikan untuk keluarga akan dibalas berkali-kali lipat. Ya saya yang mengalami itu. Saya nggak pernah punya mimpi punya rumah sebesar ini. Itu rumah pertama kita. Sampai akhirnya bisa tempatin mama lagi, saya beliin lagi yang lebih layak, saya beliin lagi. Dan sekarang mama tinggal di rumah saya sebelum saya pindah ke sini dengan semua perabotannya, nggak ada yang saya bawa gitu. Tunai ya Allah ngasihnya ya? Ya, perlu 23 tahun. 23 tahun. Perjalanan panjang gitu. Makanya kalau ditanya, Denny apa yang bikin Denny sukses? Ya doa ibu.
Karena itu yang selalu saya minta dari dulu. Saya syuting acara baru. Saya selalu di backstage saya telepon mama, Denny syuting pilot project. Doain ya mah, kalau berhasil ini akan tayang di TV ini setiap hari mah. Oh iya Den gitu. Saya off air di Kalimantan, di Surabaya, di backstage masih musik berisik bang. Sebelum saya naik, saya pasti telepon mama dulu. Ma, Denny sebentar lagi naik panggung, Denny off air di sini. Doain biar lancar ya ma. Itu yang selalu saya lakukan sampai sekarang gitu. Dan akhirnya ya saya yakin itulah yang akhirnya memudahkan saya dalam bekerja, membuka semuanya gitu. Makanya kalau ada orang mau sukses nyari dukun, ngapain nyari dukun? Kita punya dukun yang paling sakti di rumah kita, orang tua kita. Iya. Kenapa saya yakin orang tua kita tuh dukun kita yang paling sakti di dunia. Karena doa dia langsung didengar sama Allah tanpa perantara malaikat. Iya, tanpa hijab. Ya, itu yang seharusnya semua anak sukses. Masya Allah. Jika orang tua mendoakannya dengan bahagiakan orang tua, senengin orang tua. Mungkin sekarang saya bisa memanjakan mereka dengan materi karena saya sekarang sudah mampu. Tapi bukan berarti orang yang belum sukses nggak bisa ngebahagiakan orang tuanya, salah. Betul. Keinginan saya untuk membahagiakan orang tua udah ada dari dulu. Dulu saya waktu sekolah juga udah punya, makanya saya cerita tadi, doa saya aja di SMP udah itu, pengen beliin rumah, mobil, sama naik haji. Nah ini yang bisa saya bahagiakan dengan materi walaupun masih berupa mimpi. Tapi pada saat itu, bagaimana cara saya membahagiakan orang tua, karena saya masih pelajar, masih sekolah, nggak punya duit, ya dengan tidak melawan nasihat dia, dengan nggak bandel, nggak bikin dia jangan narkoba, jangan tawuran, jangan apa, jangan bikin orang tua sakit hati, jangan bikin orang tua marah gitu. Ikutin nasihat dia, sekolah yang bener ya, dengan cara-cara itu dulu sampai akhirnya sekarang di saat saya diberi keluasan materi, saya bisa membahagiakan orang tua saya dengan materi karena alhamdulillah Allah memberikan saya kemampuan untuk itu. Jadi sekarang setiap hari kalau saya telepon mama, saya cuma nanya gini, Mama lagi pengen apa sekarang? Sweet banget. 3 hari yang lalu saya ke toko emas, saya beliin mama gelang, saya beliin mama kalung. Nih buat mama, mama senang. Kerjaan mama tuh kalau pagi ngebejembreng tuh, gelang-gelang dia. Namanya nenek-nenek ya, dipakai satu. Itu kalau saya bawain satu, seneng karena ya saya mumpung mama masih ada, mumpung saya masih bisa dapat doanya. Mumpung saya masih bisa bahagiain, saya puas-puasin gitu. Saya mau nemenin mama, saya mau bikin dia bahagia sampai nanti dia berpulang. Jadi puas. Ketika papa berpulang, pada saat itu Kang Denny menemani papa? Menemani papa sampai akhir hayat papa dipanggil Allah. Ada keinginan papa yang belum dilaksanakan atau mewasiatkan apa Kang Denny ya? Keinginan papa itu, keinginan papa yang belum terlaksana. Salah satu penyesalan saya ke papa adalah di saat saya belum bisa membawa papa ke tanah suci. Mama sudah 3 kali umroh. Seharusnya terakhir saya naik haji juga sama mama. Papa 2 kali kita udah siapin umroh, udah daftar, semuanya udah beres. Tiba-tiba papa drop, harus masuk rumah sakit. Yang kedua pun demikian, waktu saya umroh bareng semua keluarga besar, mama, papa, adik-adik, keluarga saya, keluarga istri, kita 2 rombongan waktu itu umroh. Papa juga harusnya ikut, tapi papa tidak memungkinkan kondisinya karena papa baru selesai operasi. Itu sih salah satu hal yang, aduh sayang banget papa belum bisa, saya belum bisa mewujudkan keinginan itu gitu. Ke papa gitu. Kalau mama, momen yang bikin saya sedih adalah di saat saya harus pamit berangkat hajian, hanya berdua istri saya. Waktu itu papa udah berpulang, saya, Santi sama mama udah daftar semuanya, visa udah keluar, bahkan tas koper mama udah ada, bordirannya nama mama gitu. Pas 3 hari mau berangkat, mama drop, mama harus operasi juga.
kesehatannya menurun. Saya tanya dokter, tidak mungkin mama untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, momen terberatnya dari saat saya harus pamit sama mama di rumah sakit. Saya harus berangkat haji, dan ini seharusnya menjadi mimpi terakhir saya yang saya bisa berikan ke mama gitu. Ya walaupun nggak bisa hajian, tapi alhamdulillah saya sudah umroh 3 kali sama mama. Dan umroh yang pertama yang momen yang emosional buat saya. Di saya sholat sholat isya jamaah sama mama. Saya salam, saya imam, mama di belakang saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat mama di belakang saya dan di depan saya Ka'bah. Itu menjadi pelunas doa saya yang terakhir waktu itu. Saya udah ngasih rumah, saya udah beliin mama mobil, dan itu umroh pertama yang akhirnya saya ngelihat mama di belakang saya dan depan saya Ka'bah gitu. Ya Allah, setelah puluhan tahun saya berdoa terlaksana hari ini waktu itu. Ya Allah. Aduh, maaf ya Kang Denny. Kang Denny, kita kembali pas Kang Denny menemani ayah sebelum ayah wafat ya. Kang Denny kan menemani sampai akhir ya. Itu seperti apa Kang, dan ada yang disampaikan sama Papa nggak buat Kang Denny pada saat itu? Papa lumayan lama di rumah sakit gitu. Kita keluarga semua memberikan fasilitas yang terbaik untuk Papa. Sampai akhirnya dokternya bilang, Papa sudah tinggal seminggu lagi nih Den. Wah, dokternya tahu gitu. Karena dokternya tahu kondisi Papa, jadi sampai akhirnya Papa cuma bergantung ke alat. Dok berikan yang terbaik untuk Papa gitu. Sampai akhirnya semua tim sudah berusaha yang terbaik, tapi memang kondisi Papa waktu itu sudah semakin menurun. Sampai akhirnya Papa berpulang. Saya, kakak, waktu itu lagi terus menemani Papa gitu. Syuting, setelah syuting saya ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, pagi berangkat syuting dulu, siang lanjut syuting, sore saya langsung lagi ke rumah sakit. Itu aja polanya, berbulan kalau nggak salah. Momen yang lumayan masih saya ingat itu waktu saya iring-iringan dengan mobil jenazah. Keluar dari rumah sakit, salah satu yang terlintas dari sekian banyak kenangan saya yang Papa adalah lift yang di rumah. Karena saya mikir gini, ya Allah Papa, saya beli ini buat Papa gitu. Tapi ya itu, Papa belum sempat. Biar barang-barang di sini memudahkan Papa ya. Iya. Qadarullah. Kang Denny, yang dikangenin dari Papa apa Kang Denny? Banyak sih. Kangen ngobrol, kangen bercanda. Papa tuh lucu. Papa karena kan Betawi, celetak-celetuknya tuh lucu gitu. Jadi kalau ngumpul sama tetangga lagi beli sayur, lucu. Nah pas semakin kesini Papa lumayan lama tuh. Pertama Papa pakai tongkat 1, pengapuran. Sampai akhirnya Papa di kursi roda. Setelah kursi roda baru Papa terbaring lumayan lama karena memang sudah tidak bisa. Papa udah tidur aja sampai akhirnya semakin menurun Papa berpulang. Nah waktu saya beli rumah ini, saya ingat banget nih Papa pernah duduk di situ di kursi roda. Jadi Papa, saya selalu bilang kalau saya beli sesuatu, Pak alhamdulillah, Denny udah punya rezeki Pak. Denny udah beli rumah di Pejaten. Jadi kalau dari Cibubur kan selama ini terlalu jauh ke RCTI, ke Trans TV. Selalu saya sering kejebak macet di jalan, akhirnya berangkat syuting tuh biar nggak telat, saya sampai subuh. Masih gelap saya udah berangkat menghindari telat di jalan. Nah waktu beli rumah ini saya bilang sama Papa, Pak alhamdulillah Denny udah beli yang di Pejaten, alhamdulillah 1000 meter, bagus. Papa mau lihat nih, ayo Den mau lihat. Papa tuh dulu pemborong, pernah jadi tukang, akhirnya naik jadi pemborong. Waktu rumah ini mulai direnov, Papa datang ke sini, parkir di garasi depan, udah ngeliatin, oh bagus deh, mau lihat ke atas Pak, mau saya angkat tuh, Papa di kursi roda, angkat ke teras ini, udah mau lihat ruang tamu diangkat lagi. Nah mau ke lantai ini ke belakang akhirnya kita angkat lagi berempat gitu. Nah dari situlah saya kepikiran pengen bikin lift.
gitu. Karena saya mikir gini, apa setiap papa kesini, papa harus diangkat-angkat karena dia kelihatan nggak nyaman kan, goyang-goyang, belum harus ngelewatin tangga yang sempit. Saya ngobrol sama arsiteknya, Pak, bisa nggak dibikin jalur buat kereta dorong, buat kursi roda, dibikin jalur gambar, bagus, tapi titik elevasinya terlalu tinggi. Jadi kalau dari bawah ke atas aman, tapi kalau dari atas turun yang megangnya nggak kenceng, papa bisa naik roller coaster tuh. Nah saya mikir gini, lift memungkinkan nggak? Saya bilang sama arsiteknya, kita cari ya titiknya, dapat titiknya di sini. Udah saya beli lift, saya bilang ke papa, Pak, besok papa kalau ke rumah Denny lagi nggak harus diangkat-angkat kayak kemarin. Denny udah beliin lift buat papa. Oh papa seneng banget, oh makasih ya Denny. Nah, makin turun makin kondisinya. Akhirnya lift dipasang, papa drop, sampai liftnya jadi, papa udah berpulang. Makanya waktu rumah ini selesai semua, kita sekeluarga keluar dari lift, pertama kali mama, saya, adik-adik nangis. Karena lift itu kita buat untuk papa. Saya dari dulu nggak sedikit pun nggak punya pikiran, nggak pernah ngayal punya rumah pakai lift. Sekaya-kayanya saya nanti, nggak ada sedikit pun. Gue pengen punya rumah pakai lift, nggak ada. Lift itu saya beli buat papa, memang jadi gambaran saya. Parkir, saya turunin papa dari Alphard, masuk langsung ke lift, udah diukur tuh pintunya satu roda muat. Keluar, papa mau di ruangan mana, di sini tinggal dorong ke sini, mau di atas tinggal dorong ke atas. Udah saya setting buat papa gitu. Tapi Allah nyiapin kendaraan yang lebih bagus buat papa di sana. Hal yang membuat mama nangis adalah ya masalah keuangan. Keluarga kita bingung buat sehari ini makan, besok makan apa tuh bingung masih. Punya duit cuma 10.000 nih. Kalau yang di sekolahnya ada ujian, nih bawa buat berangkat sekolah. Kalau yang nggak ujian gak usah sekolah dulu. Mah Denny tuh pengen banget ngurusin mama di rumah. Ya ntar gampang, masih lama. Buat yang sayang sama ayah ibu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video terbaru.